Berbeda dari kuas yang kita pakai untuk melukis cat minyak atau cat akrilik, kuas yang kita butuhin untuk melukis dengan cat air itu adalah yang helaiannya halus, lembut, dan punya daya serap air yang tinggi. Berbeda dari kuas untuk cat minyak atau cat akrilik yang helaiannya kasar, kaku, dan perhelainya itu tebel. Kalau misalnya kita pakai kuas yang kasar dan kaku seperti ini untuk cat air, maka media kertas yang sangat ringkih itu pasti jadi cepat rusak. Jadi poin utamanya adalah daya serap air yang tinggi dan bristle yang lembut. Berikutnya tipe bristle. Tipe bristle itu ada yang bulu hewan natural, bulu campuran, sama bulu buatan. Kalau bulu hewan yang natural itu biasanya di label tulisannya sable atau Kolinsky. Bulu natural hewan ini dibuat biasanya dari ada yang bulu tupai, musang, kuda, sapi, sampai dengan babi. Nah, tapi kalau bulu babi itu biasanya hog brush namanya. Itu untuk cat minyak. Kuas dengan bulu natural ini punya daya serap air yang paling tinggi. Jadi pas kita sapuin kuasnya itu airnya nggak cepet habis. Mereknya macam-macam ya. Material dan alat untuk watercolor itu terkenal harganya tuh lumayan tinggi. Padahal harga jual karyanya itu jauh lebih murah daripada lukisan cat akrilik atau cat minyak gitu. Karena kan medianya kertas cepat rusak. Tapi aneh, materialnya itu memang mahal. Mereknya yang bagus dan mahal itu ada Winsor Newton, ada apalagi aku taunya cuma Winsor Newton. Nah, di video ini aku coba demoin hasil kuasan untuk yang student grade sama yang medium grade-nya gitu. Jenis bristle yang kedua itu ada campuran. Nah, kalau campuran ini dia perpaduan dari bulu hewan beneran sama bulu buatan. Nah, dibuatnya dari apa tuh kalau bulu buatan? Kalau yang bagus itu nilon dicampur sama polyester. Untuk daya serap airnya tidak setinggi daya serap kuas dengan bulu natural. Yang campuran ini tuh menjembatani antara yang natural sama yang sintetik. Daya serap airnya baik, harganya tapi tidak setinggi yang bulu hewan murni. Nah, setiap kamu baca tulisan student grade, kualitas medium lumayan, itu bukan berarti kuasnya jelek gitu. Dalam video ini udah aku pilihin yang kualitasnya sudah baik biar kita bisa pakai awet jangka panjang. Yang berikutnya dan tipe bristle yang terakhir itu ada bulu buatan atau sintetik. Bulu buatan ini dibuatnya dari nilon. Kalau yang versi bagusnya nilon dicampur sama filamen polyester. Polyester tuh yang biasa ada di label baju tuh. Semakin tinggi kadar nilonnya itu semakin keras kuasnya, biasanya semakin berasa kayak plastik. Kuas sintetik walaupun yang paling terjangkau, dia ini paling awet ternyata. Agak awet di sini tuh maksudnya perhelaian bristle-nya ya. Tapi untuk secara kesatuan itu ya dia cepat rusak, cepat megar gitu kuasnya. Ya tadi itu dia agak keras kan, tapi kurang ideal sebenarnya kalau mau dipakai untuk watercolor. Tapi bukan nggak bisa ya, bisa. Di sini aku pilihin beberapa merek sama kuasnya yang bisa kamu cari di e-commerce. Tinggal diketik aja. Nah, yang ini mereknya Vitek. Harganya 36.000 waktu aku beli, udah agak lama sih. Nggak tahu sekarang ya. Nah, ini yang gagang hitam ini lumayan nih. Sama ada Expression. Ini juga 30 ribuan, udah dapat satu set. Modelnya yang square ya. Sama ini Vitek yang lebih enak lagi, lumayan, tapi harganya udah dicabut. Gitu. Kalau yang ini Giorgione. Ini menurutku setara tapi sedikit lebih baik daripada Vitek. Mencoba fokus tapi nggak bisa ya. Giorgione nanti aku tulis kok di belakang, tenang. Nah, ini contoh aplikasi kuas Giorgione. Kayaknya bacanya nggak Giorgione, Giorgion, nggak tahu deh. Pokoknya itu Giorgione, ini enak. Terus kalau yang ini Artemisia Manglon. Dia ini nggak semurah Giorgione, nggak semurah Vitek, tapi enak banget. Synthetic brush, kualitas baiknya dari Artemisia. Kalau ini merek Cina Yipin Swan. Kuas ini aku temukan dari zaman masih kuliah dulu, udah sampai belotok-belotok handle-nya. Yipin Swan ini lumayan lah gitu, tapi masih lebih enak Vitek sama Giorgione. Dia bisa dipakai untuk watercolor.
Nah ini dia, kalau mau screenshot dulu merek-mereknya boleh screenshot sekarang. Kalau untuk pemula aku saranin cobain dulu yang ini, yang aku highlight ini, The Goya, Vitek, Giorgione, Ipin Swan. Nah kita review dulu ya. Sejauh ini kita udah tahu kalau nyari kuas watercolor itu kita nyari yang helaian kuasnya lembut, daya serap airnya tinggi. Kalau mau pakai bulu natural oke banget, kalau mau pakai kuas dengan bulu campuran oke banget. Terus kalau mau pakai kuas sintetik juga boleh banget, tapi pilih yang bristle-nya paling halus. Bentar, udah mau selesai videonya tapi nggak jadi dulu. Aku ada yang ketinggalan. Bentuk ya, bentuk kuasnya. Biasanya itu kita suka bingung mau pilihnya yang square atau yang round. Atau ada lagi nih model-modelnya. Ada yang aneh-aneh di sini. Nih paling yang mop kayak gini, kayak kuas makeup. Kita nggak sih? Nih square, round, mop, sama yang kayak panjang gini. Ada lagi yang aneh-aneh, ada yang kayak kipas, ada yang kayak samurai pedang samurai. Pada kenyataannya tapi yang paling sering dipakai itu round sama yang square. Round untuk yang detail-detail, square untuk mulasin cat air di area yang luas-luas gitu, yang besar-besar cepet dia. Terus apa lagi ya, sama nomor. Kalau nomor itu kalau belinya set udah nggak usah pusing ya. Tapi kalau misalnya belinya satuan, belinya yang nomor biasanya tuh yang seri nomornya 00-an, belinya yang lengkap-lengkap 2. Kalau misalnya lengkap-lengkapnya cuma 1, itu ukurannya biasanya nggak terlalu jauh beda. Jadi mendingan ambil yang agak lengkap, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, dan tiap merek itu ukuran itu beda-beda. Ini aku contohin yang Vitek kali ya. Nah ini contoh Vitek yang nomor 1. Nih 2, deket kan, deket sih. 1 sama 2 tuh deket banget, makanya langsung lengkap ke 4 biar agak beda. 4, terus 6, terus 8-nya ada nggak sih? Nggak ada 8-nya. Lihat kalau pakai Vitek yang ini satu merek nih, Vitek, tapi ini nomor 20 gitu. Jadi variasi sebenarnya, makanya nggak aku masukin, nggak terlalu esensial sebenarnya. Intinya pakai kuasnya itu dari yang besar dulu ke makin kecil. Semakin kita butuhnya detail, kita kuasnya semakin kecil. Nah kalau yang kayak gini, yang mop gini itu biasanya untuk bikin wash, untuk bikin background gitu. Ini contoh-contoh kuas yang untuk bikin background. Nih dia ini cepat bentuknya, tapi transparan banget ya. Kalau bikin background jangan terlalu padat gitu, biar nggak terlalu ganggu warna lukisan watercolor di atasnya. Mukanya kalau nggak senyum jutek ya, tapi bener kok, moodnya biasa aja. Gak ini. Terus apalagi, kalau yang ini liner untuk bikin ranting-ranting. Ini dia bulunya panjang. Kualitas videonya jadi jomplang ya. Lumayan tadi nggak apa-apa. Ini dia panjang untuk bikin garis line. Nah, setelah video ini kita akan bahas tentang palet cat. Nggak bisa soalnya ada cat airnya. Palet cat sama wadahnya, sama kain lapnya, sama apa lagi ya, kayak gitu-gitu aja deh. Begitu lihat video nanti deh, nanti aku pikir lagi yang dibutuhin untuk memulai hobi watercoloran. Oke, videonya udah selesai. Thank you for your time, thank you for watching, semoga bermanfaat.